Oke, halo semua. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat store prosedur pada MySQL menggunakan command prompt. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu store prosedur. Jadi, store prosedur itu adalah sebuah objek pada database MySQL yang digunakan untuk menyimpan kumpulan perintah dan dapat dijalankan dengan cara dipanggil. Selanjutnya kita akan melihat bentuk umum dari pembuatan store prosedur. Jadi berikut adalah query pembuatan store prosedur. Pada baris awal kita tuliskan delimiter dan double slash sebagai pembatas awal. Kemudian kita tuliskan create prosedur diikuti dengan nama prosedur yang diinginkan. Kemudian kurung buka dan kurung tutup sebagai tempat untuk parameter. Dan apabila tidak menggunakan parameter, maka dikosongkan saja. Kemudian kita menuliskan kata begin sebagai awal dari badan perintah. Setelah kita menuliskan begin, kita bisa menuliskan kumpulan-kumpulan perintah yang akan dijalankan. Perintah tersebut bisa berupa DDL atau Data Definition Language dan bisa berupa perintah DML atau Data Manipulation Language. Buatlah perintah-perintah yang Anda inginkan. Setelah itu, kita akhiri pembuatan store prosedur dengan menuliskan n double slash. Sekarang kita akan coba buat contoh sederhana dari store prosedur pada command prompt. Di sini saya sudah membuka command prompt, pastikan sudah masuk ke MySQL. Sebelum kita buat store prosedur, mari kita gunakan dulu database yang ingin ditambahkan store prosedur. Caranya adalah menuliskan kata use, kemudian nama database yang akan kita gunakan. Misalkan pada contoh ini kita pakai database tutorial yang ada di MySQL saya. Oke, database sudah digunakan. Maka setelah itu kita bisa langsung membuat query pembuatan store prosedur. Sama seperti bentuk umumnya, kita tuliskan delimiter spasi double slash. Kemudian kita tulis create prosedur. Kemudian nama prosedur yang kita inginkan, misalkan sini kita buat prosedur baru. Kita buat kurung buka dan kurung tutup untuk tempat untuk parameternya. Kemudian kita tuliskan kata begin. Setelah menuliskan kata begin, kita bisa menuliskan perintah-perintah yang akan dijalankan. Kita buat contoh yang sederhana aja, kita isi dengan perintah select. Misalkan kita buat perintah select all from TB barang. Kemudian kita akhiri pembuatan store prosedur ini dengan menuliskan kata n double slash. Muncul tulisan query OK yang artinya store prosedur berhasil dibuat. Sekarang kita akan coba untuk memanggil store prosedur yang telah dibuat. Caranya adalah menuliskan kata call, kemudian nama prosedurnya, kurung buka dan kurung tutup, dan diakhiri titik koma. Kita langsung coba saja. Kita akhiri dulu dengan delimiter. Kemudian kita coba panggil prosedur tadi dengan cara menuliskan call. Nama prosedur tadi yang kita buat adalah prosedur baru, kurung buka dan kurung tutup, titik koma. Ya, maka akan dijalankan perintah yang ada dalam badan perintah store prosedur tadi, yaitu adalah select all from TB barang. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang dapat ditambahkan ke dalam store prosedur. Yang pertama ada parameter. Jadi Anda dapat memberikan parameter ke dalam store prosedur yang dibuat. Jadi ada 3 jenis parameter yang dapat digunakan, yaitu pertama input, in yang berarti sebagai input, out yang berarti parameter yang bertindak sebagai output, kemudian ada in out yang berarti parameter ini bertindak sebagai input dan juga output. Selanjutnya kita akan memberikan contoh pembuatan store prosedur yang menggunakan parameter. Jadi misalnya ada contoh kasus seperti ini. Ada tabel bernama tabel barang yang memiliki field ID barang, nama barang, dan stok. Kemudian saya ingin membuat sebuah prosedur yang dapat mengambil jumlah stok dengan memberikan ID barang tertentu. Jadi saya telah membuat query seperti ini. Sekarang saya jelaskan. Pertama, saya akan membuat sebuah prosedur yang bernama hitung stok,
dengan memiliki dua parameter, ada parameter in dan parameter out. Parameter yang bernama barang ini bertindak sebagai input, dan parameter yang bernama jumlah ini bertindak sebagai output. Jadi nanti ketika prosedur ini dipanggil, saya akan memberikan bagian parameter barang ini dengan ID barang, kemudian jumlah stoknya akan masuk ke parameter yang bernama jumlah. Jadi bagaimana cara memasukkan nilai ke dalam parameter jumlah ini? Jadi di bagian badan perintah, saya membuat perintah set yang baris ini. Jadi maksudnya adalah saya akan memasukkan nilai ke dalam parameter yang bernama jumlah, yang nilainya itu adalah stock from tb barang where id barang sesuai dengan barang. Barang ini adalah parameter ini, parameter inputnya. Jadi nanti stok barang akan dimasukkan ke dalam parameter jumlah, dan parameter jumlah akan bertindak sebagai output. Nah, yang berbeda nanti adalah bagaimana ketika kita menggunakan menjalankan prosedur tersebut. Karena kita menggunakan parameter output, jadi di bagian untuk parameter outputnya, kita beri dia sebuah variabel global. Maksudnya adalah nanti ketika kita menjalankan store prosedur, nilai dari jumlah yang bertindak sebagai output akan dimasukkan ke dalam variabel global ini. Jadi nilai dari jumlah akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam variabel global yang bernama addStock ini. Jadi nanti ketika kita memanggil prosedur, kita akan memberi ID barangnya dan variabel untuk menempatkan output, yaitu menggunakan variabel global yang bernama addStock. Nah, bagaimana cara untuk memanggil atau menampilkan outputnya adalah caranya dengan menggunakan select addStock. Jadi kita akan menampilkan nilai yang ada di dalam variabel ini. Sekarang kita akan coba praktekkan ke dalam command prompt. Kita langsung buat query create prosedurnya, diawali dengan delimiter. Kemudian kita buat create prosedur. Namanya misalkan jumlah stok. Kemudian kita isi parameter in yang bernama barang, bertipe data integer. Dan parameter yang kedua sebagai output bernama jumlah, bertipe data integer. Kemudian kita akan buat begin dan kita isi perintah badan perintahnya. Supaya lebih cepat kita copy saja yang udah ada di sini. Kemudian kita tuliskan n untuk membuat store prosedur. Di sini muncul query OK yang artinya store prosedur berhasil dibuat dan tanpa ada masalah. Kemudian saya akan mempraktekkan gimana cara memanggil prosedur tadi yang telah kita buat. Caranya adalah dengan menuliskan call, kemudian kita beri nama parameternya itu adalah jumlah stok, nama prosedurnya maksudnya. Kemudian kita kasih parameternya. Misalkan saya ingin untuk lebih mudahnya kita perlihatkan dulu seperti apa tabel barangnya. Jadi ini adalah data yang ada di tabel barang. Kita lihat ada 4 barang di sini dan masing-masing juga memiliki stok. Misalkan kita ingin melihat jumlah stok dari barang yang bernama spread kaleng dengan ID 104. Jadi kita panggil prosedur tadi jumlah stok. Kita masukkan ID barangnya itu adalah 104. Kemudian kita beri variabel global di mana nanti untuk menempatkan output dari stoknya. Misalkan quantity gitu. Untuk penamaan variabel global ini bebas. Query OK. Sekarang kita akan panggil variabel global tadi, atau kita tampilkan variabel global tadi untuk menampilkan stoknya. Select add. Nah, ini dia nanti stoknya. Jadi kita telah mendapatkan output dari prosedur tadi yang merupakan jumlah dari stok barang yang ber-ID barang 4. Stoknya ada 93. Kalau kita cek sini benar ya.
ID barang 104, stoknya 93. Kemudian kita juga bisa membuat variabel di dalam store prosedur. Ada dua jenis variabel yang dapat digunakan, yaitu variabel lokal dan variabel global. Perbedaannya apa? Jadi kalau variabel lokal itu hanya dapat digunakan di dalam store prosedur, sedangkan variabel global itu dapat digunakan di mana saja. Jadi untuk mendeklarasikan variabel itu dilakukan setelah menuliskan kata begin, dengan cara menuliskan kata declare, kemudian nama dari variabel, dan diakhiri tipe datanya. Berbeda dengan variabel global tidak perlu dilakukan kata declare, kalian bisa langsung menginisialisasi variabel global. Di sini saya akan lihatkan contoh dari cara inisialisasi variabel. Caranya dengan menuliskan kata set, kemudian nama variabelnya, kemudian sama dengan dan isi nilai dari yang kalian ingin masukkan. Jadi kalau kita lihat baris ini artinya akan memasukkan nilai 100 ke dalam variabel yang bernama angka. Selain itu, dalam prosedur, kalian juga bisa menambahkan operasi percabangan dan perulangan. Di sini saya akan mencontohkan percabangan dengan menggunakan if dan else. Caranya adalah setelah kita menuliskan kata begin, kita menuliskan kata if, kemudian kondisinya, misalkan di sini kondisinya adalah nilai lebih dari 0, kemudian menuliskan kata then. Setelah menuliskan kata then, kita bisa menuliskan perintah yang akan dijalankan ketika kondisi ini bernilai benar. Kemudian kita juga bisa menggunakan else, yang artinya kalau misalkan kondisi pertama tidak bernilai benar, maka perintah yang ada di dalam else akan otomatis dijalankan. Kemudian perintah if ini kita harus akhiri dengan kata and if. Selain itu kita juga bisa membuat perulangan di dalam prosedur di sini saya contohkan dengan menggunakan when, while, and while. Jadi setelah kita menuliskan kata begin, kita tulis kata while, kondisinya, kemudian kata do. Setelah kita menuliskan kata do, kita bisa menuliskan perintah-perintah yang dijalankan ketika kondisi ini terpenuhi. Dan perulangan diakhiri dengan kata and while. Jadi di sini saya akan mempraktekkan pembuatan store prosedur pada contoh kasus yang nyata. Jadi misalkan saya punya dua tabel, yaitu adalah tabel barang dan tabel transaksi. Pada tabel barang terdapat field ID barang, nama barang, harga satuan, dan stok. Dan pada tabel transaksi ada nomor transaksi, ID barang, harga satuan, jumlah, dan total. Jadi rencananya saya akan menambahkan baris baru pada tabel transaksi, tapi pada awalnya saya melakukannya dengan cara yang manual. Jadi saya akan tambahkan nomor transaksi, ID barang, harga satuan, jumlah, total secara manual. Dan itu jadinya membutuhkan waktu yang lama, terutama untuk masalah total dan harga satuan. Harga satuan kita harus melihat tabel barang dulu, kita buka tabel barang, kemudian kita lihat harga satuannya berapa, baru kita kembali ke tabel transaksi, kita masukkan nilai harga satuan, kemudian untuk total kita juga harus mengkalikan jumlah dengan harga satuannya, dan itu jadi prosesnya berjalan dengan lama. Hal ini bisa kita permudah dengan menggunakan store prosedur. Jadi saya akan membuat store prosedur yang akan menambahkan baris baru pada tabel transaksi cukup dengan dua parameter atau dua data saja, yaitu cukup dengan ID barang dan jumlah. Maka store prosedur saya akan buat secara otomatis menghitung total, mencari harga satuan, dan mengatur nomor transaksi. Sekaligus saya akan membuat fitur dalam store prosedur itu supaya mengurangi stok barang sesuai dengan pembelian yang dilakukan. Misalkan ada pembelian baru Aqua sejumlah 5 botol, misalkan stok lamanya itu 50, maka stok barunya akan menjadi 45 karena sudah dibeli 5 botol. Di sini saya sudah membuat query dari store prosedur dari contoh kasus tadi. Di sini saya akan jelaskan dulu seperti apa store prosedurnya. Setelah itu saya akan coba implementasikan ke dalam CMD. Jadi seperti biasa kita menuliskan delimiter create prosedur. Di sini saya akan memberikan nama dengan nama prosedur jual.
Kemudian saya akan memberikan parameter yaitu in barang bertipe data integer dan in quantity. Jadi ada dua parameter yaitu barang dan quantity. Jadi maksudnya apa? Barang ini akan digunakan sebagai data ID barang dan quantity sebagai jumlah. Jadi ketika memanggil prosedur, kita akan menambahkan baris baru pada tabel transaksi cukup dengan dua data yaitu ID barang dan jumlahnya saja. Kemudian menuliskan kata begin dan setelah itu kita menuliskan kumpulan perintah yang akan dijalankan. Pertama saya akan membuat percabangan. Jadi misalkan stok barang itu tidak mencukupi dengan jumlah barang yang dibeli, misalkan stoknya itu ada 10 tapi barang yang dibeli itu 15, kan tidak cukup. Maka saya buat perintah percabangan, jika memang stoknya tidak mencukupi, ini kondisinya ya, maka akan menampilkan kata stok barang tidak cukup dan prosedur akan diselesaikan. Namun, apabila stok mencukupi, maka akan menjalankan perintah berikut. Yaitu perintah apa saja? Yang pertama adalah perintah, saya akan membuat variabel global yang di dalamnya akan memberikan total harga. Jadi total harga itu didapat dari harga satuan yang berada pada tabel barang, kemudian dikalikan dengan jumlah barangnya, yaitu quantity. Kemudian saya membuat variabel global yang bernama harga, yang fungsinya mengambil harga satuan pada tabel barang. Kemudian baris selanjutnya saya membuat perintah update yang akan memperbarui stok pada tabel barang. Jadi stok pada tabel barang akan dikurangi dengan jumlah pembeliannya. Bisa kita dilihat di sini ya, stok kurang dari quantity, jadi stok akan dikurangi dengan quantity yang dibeli. Kemudian pada baris selanjutnya kita buat perintah insert into untuk membuat baris baru pada tabel transaksi. Jadi kita akan mengisi ID barang, harga satuan, jumlah total sesuai dengan hasil nilai yang telah kita peroleh di atas ini. ID barang kita sesuaikan dengan parameternya. Kemudian harga satuan kita ambil dari tabel barang, sama kita masukkan di dalam variabel add harga ini. Kemudian jumlah kita ambil dari parameter yang bernama quantity ini yang di atas. Kemudian total kita ambil dari nilai yang sudah kita buat pada variabel add total harga. Dan kemudian saya buat perintah select seperti ini untuk menampilkan baris transaksi yang terbaru. Dan diakhiri dengan end if dan end double slash. Kita akan coba implementasikan query store prosedur yang kita buat ke dalam command prompt. Kita buka command prompt, kita tuliskan delimiter. Kita buka delimiter baru. Kita tuliskan create procedure. Untuk lebih mudah saja, kita akan salin query yang kita buat tadi, karena sudah saya jelaskan juga. Kita copy saja langsung. Kemudian kita akhiri dengan end double slash. Muncul tulisan query OK yang artinya create procedure telah berhasil dijalankan dan tidak ada masalah. Sekarang kita akan coba memanggil store prosedur yang telah kita buat. Saya akan tampilkan dulu tabel barang itu seperti apa, datanya apa saja. Jadi ini adalah data yang ada dalam tabel barang. Di sini juga ada stoknya. Misalkan saya akan membuat data transaksi baru, yaitu ada pembelian sari roti coklat berjumlah 5, maka saya cukup memanggil prosedur yang tadi telah kita buat. Call, nama prosedurnya adalah transaksi jual, dengan parameter ID barang dari barang yang dibeli, yaitu 102, dan jumlah barangnya. Tadi kan saya bilang 5 ya jumlahnya. Titik koma. Nah, telah berhasil ditambahkan langsung. Jadi store procedure itu akan langsung menambahkan baris baru pada tabel transaksi dengan otomatis menghitung totalnya. Jadi kemudian mencari harga satuan
pada tabel barang secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu manual lagi karena sudah ada perintah yang ada dalam store prosedur. Sekarang kita cek stok baru yang ada dalam tabel barang apakah telah berubah. Nah, ini kita lihat ya. Tadi kan sari roti itu dibeli 5. Maka sekarang stoknya yang awalnya 100 sekarang telah berubah jadi 95. Jadi itu adalah contoh implementasi nyata store prosedur pada sebuah database. Jadi kalian bisa menggunakan store prosedur untuk mempermudah kalian menjalankan perintah supaya tidak melakukannya dengan cara manual. Oke, cukup sekian dari tutorial saya tentang bagaimana cara membuat store prosedur pada MySQL menggunakan command prompt. Semoga berguna.